pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Harap kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan bisa tetap mengikuti pembelajaran online walaupun dari rumah. Kalian bisa mengikuti setiap pembahasan yang ada ya. Untuk hari ini kita akan pelajari materi selanjutnya untuk matematika peminatan ya, kelas 11, untuk materi jumlah dan selisih dua sudut. Ini yang berkaitan dengan trigonometri, masih tetap dalam trigonometri. Nah, yang berikut untuk rumus trigonometri ya, jumlah dan selisih dua sudut. Ini ada rumus sinus, aturan kosinus, aturan sinus, dan tangen. Sebelumnya kita pelajari dulu aturan kosinus dulu, jumlah dan selisih dua sudut. Ini rumusnya. Di LKS itu penjelasan panjang, tapi saya ambil intinya. Itu cos A tambah B atau alfa tambah beta ini sama dengan cos A cos B sin A sin B. Itu terus kalau cos A min B, ini cos A cos B tambah sin A sin B ya. Yang berbeda hanya tandanya, ada kurang ada plus. Kalau cos A plus B di sininya min, kalau cos A min B di sini plus. Itu untuk rumus cos ya, rumus cos. Perhatikan contoh tanpa menggunakan tabel trigonometri atau kalkulator. Tentukan cos 64 derajat, cos 26 derajat, sin kurang sin 64 sin 26. Nah, kalau seperti ini, ya ini sama sesuai dengan rumus di atas ya. Kalau min di sini berarti cos A plus B. Ini A-nya 64, B-nya 2. Ya, jadinya cos 90. Cos 90 itu sama dengan 0. Oke. Yang bagian B, tadi A, sekarang B. Yang bagian B ini cos 15. Cos 15 ini sama dengan berapa Kak? Bisa pakai cos sudut-sudut istimewa ya. Istimewa. Cos 15 derajat itu cos 60 kurang 45. Sehingga jadi kalau cos 60-nya itu A, terus 45-nya ini B, jadi ya tinggal sesuaikan dengan rumus yang ada di bagian kiri ya. Kalau cos A min B ya cos B tambah sin A sin B. Sehingga cos 60 derajat ini 1/2. Cos 60 derajat itu 1/2 kali cos 45 ini 1/2 akar 2 tambah terus sin 60 derajat ini 1/2 akar 3, sin 45 1/2 akar 2, baru dikalikan 1/2 akar 2 kali 1/2 1/4 akar 2, 1/2 akar 3 kali 1/2 akar 2. Ini hasilnya 1/4 akar 6. Disederhanakan karena sebelahnya 1/4, disederhanakan jadi 1/4 kali 2 tambah hasil. Ini lebih gampang ya. Terus selanjutnya untuk aturan sinus, tadi aturan kosinus, sekarang aturan sinus untuk jumlah dan selisih dua sudut.
Nah, ini rumusnya kalau sin A plus B, saya bacanya A plus B aja ya, itu alfa tambah beta. Sin A cos B tambah cos A cos B, cos A sin B. Terus kalau sin A min B, jadi sin A cos B kurang cos A sin B. Ini rumusnya. Ini yang perlu dihafal, sehingga nanti ada soal tidak tahu mana sin cos cosinnya. Oke, perhatikan contoh. Itulah nilai dari sin 90 derajat tambah alfa cos terus 70 min alfa tambah cos 90 tambah alfa ke 70 min alfa. Nah, ini ya, sesuai dengan rumusnya juga. Sin cos tambah cosin. Ini juga sin cos tambah cos sin. Ini sin sebenarnya. Ini sin. Ya. Sehingga kita pakai pemisalan. Kalau sin 90 tambah A ini A, bukan 90 tambah A ini kita pakai A misalkan, terus 270 min A ini B, maka sin A cos B tambah cos A sin B ini sama dengan sin A tambah B. Sehingga sin ini A tambah B sama dengan sin 360. Ya, 90 tambah 270, 360. A alfa kurang tambah kurang, alfa kurang alfa habis, jadi sin 360. Sin 360 sama dengan 0 ya. Jadi ya, ini sama dengan 0. Oke. Yang kedua, soal yang kedua ini menyangkut dengan sudut segitiga. Diketahui dua sudut A dan B dengan nilai sinus masing-masing. Sin A-nya 4/5 dan sin B-nya 12/17. Sudut A-nya sudut tumpul, sudut B-nya sudut lancip. Tentukan sin A tambah B dan sin kurang B. Oke, perhatikan penyelesaian. Sin A sama dengan 4/5 sesuai dengan soal di atas. Kalau sin A diketahui, kita harus cari juga cos A. Gimana cara cari cos A? Saya pakai X. Kalau sin itu langsung saja dengan ini biar jelas. Kalau sin kalau mencari sin dari sebuah sudut, ini Y per R, sudut di hadapannya per sisi miring, ya 4/5. Kalau X, ini X yang gitu. Kalau mencari X, ini sisi miring dikurang dengan sisi di depan sudut alfa, yaitu Y. Jadi 5 kuadrat kurang 4 kuadrat, ini terima kita, sehingga 5 kuadrat ini kurang 4 kuadrat sama dengan 25 kurang 16 sama dengan akar 9. Akar 9 ini sama dengan 3, sehingga cos alfa itu, kalau cos alfa ini sama dengan X per R ya, X per R, sehingga ini 3/5. Kenapa di sini min? Karena sudut lancip itu di kuadran 2 ya, kalau sudut lancip di kuadran 2, kalau cos di kuadran 2 itu negatif ya, cos di kuadran 2 itu negatif. Ini materi yang pernah saya kirim di sudut istimewa, itu dasarnya di sana yang sudah saya kirim.
Jadi yang namanya sudut lancip, ya sudut tumpul ya. Sudut tumpul itu berada di kuadran 2, sehingga cosnya itu min, sehingga cosnya min 3 per 5. Ini sinnya 4 per 5. Ini untuk sin A dan cos A. Selanjutnya untuk sin B. Sin B saya lengkapi dulu. Nah, sin B sudah diketahui di sini. Dari soalnya sudah diketahui di sini. Kita cari cos B-nya. Nah, cos B-nya ini sama dengan tadi. Ini sudut lancip. Maka kalau sin B-nya ini Y per R. Kalau cos ini X per R. Ya, X per R ini. Sehingga untuk mencari X-nya 13 kuadrat kurang 12 kuadrat, ya. R kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 169 kurang 144 sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Sehingga cos B ini, cos B sama dengan X per R, ya, X per R. Ya, X-nya 5, Y, R-nya 13. Ya, 5 per 13. Nah, kita sudah temukan cosnya, cos B, cos alpha sama cos D. Sekarang kita masukkan ke rumus yang tadi. Untuk sin A tambah B. Sin A tambah B ini rumusnya sin A cos B tambah cos A sin B. Sin A-nya itu tinggal kita masukkan. Sin A-nya 4 per 5 di sini. Ya, 4 per 5. Terus cos B-nya 5 per 13 masuk tambah. Terus min 3 per 5. Ini cos A yang di sini. Min 3 per 5 masuk. Terus 12 per 13 ini sin B. Ya, sin B sama dengan 4 kali 5 20, 5 kali 13 65 kurang, ya, ini plus kali min, jadinya min 3 kali 12 36, 5 kali 13 nanti 20 kurang 36 sama dengan 14 per. Itu untuk sin A plus B. Yang berikut untuk sin A min B. Sin A min B rumusnya sin A cos B min cos A sin B sama dengan masukannya di sini min, di sini juga 3, sehingga min kali minnya jadi plus 20 per 65 tambah 36 per 5 sama dengan 56 per. Ya, itu saja untuk penjelasan aturan kosinus sama sinus. Ya, minggu depan atau pertemuan berikut baru kita lanjut dengan rumus tangga. Ya, itu saja penjelasan hari ini, dan setelah ini kalian kalau sudah selesai nonton bisa komentar sudah selesai. Oke, selamat pagi.